Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Fitratul Hanifiyah dengan NIM 196847, kemudian Sultanul Arif Asyauqi dengan NIM 196851, dan yang terakhir Yeni Azmil Mutamimah dengan NIM 196859 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model perilaku penemuan informasi oleh Lechki et al. Perilaku penemuan informasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menemukan informasi dengan tujuan tertentu karena adanya kesenjangan informasi yang dialaminya. Kesenjangan informasi ini menyebabkan munculnya suatu kebutuhan informasi, sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencarian informasi yang akan digunakan untuk mengatasi kesenjangan informasi tersebut. Dalam proses pencarian ini akan muncul adanya suatu perilaku informasi yang berbeda-beda dari masing-masing individu satu dengan individu lainnya. Namun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Jadi dapat diartikan bahwasanya kebutuhan informasi berhubungan dengan munculnya suatu perilaku informasi. Dan dari masing-masing kebutuhan yang berbeda tersebut, menimbulkan banyak model mengenai perilaku informasi yang digunakan dalam proses pencarian informasi. Salah satu model perilaku informasi tersebut adalah model pencarian informasi seorang profesional yang diungkapkan oleh Lechki et al. Model profesional Lechki et al. menjelaskan mengenai perilaku penemuan informasi yang digunakan oleh seorang profesional. Terdapat 6 komponen dalam model tersebut, yaitu yang pertama ada peran kerja, yang kedua tugas, yang ketiga karakteristik kebutuhan informasi, kemudian yang keempat sumber-sumber informasi, yang kelima kesadaran akan informasi, dan yang terakhir yaitu hasil dan feedback. Peran dan tugas kerja. Pada seorang profesional, pokok utama yang pertama dicari dalam proses penemuan informasi adalah peran dan tugas dari pekerjaan tersebut. Dimulai dari peran kerja yang berhubungan dengan tugas. Peran seseorang akan mempengaruhi bagaimana bentuk tugas yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Oleh karena itu, dengan mengetahui peran dan tugas tersebut, kita lebih mudah memahami serta mengetahui informasi apa yang akan didapatkan atau harus dicari ketika kita melakukan penemuan informasi. Terdapat 5 peran para profesional yang banyak dijalani, yaitu yang pertama ada penyedia layanan, kemudian administrator atau manajer, peneliti, pendidik, dan yang terakhir yaitu siswa. Pada peran-peran tersebut, juga jelas terdapat tugas-tugas yang melekat pada masing-masing peran tersebut, antara lain yaitu penilaian, konseling, pengawasan, dan penulisan laporan. Kemudian, karakteristik kebutuhan informasi. Munculnya kebutuhan informasi karena adanya tuntutan yang harus dipenuhi dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dari peran kerja masing-masing. Oleh karena itu, kebutuhan informasi yang dibutuhkan tidaklah tetap. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut, sehingga menjadikan kebutuhan informasi tersebut berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Bentuk dari faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama ada demografi individu. Pada demografi individu ini meliputi usia, profesi, spesialisasi, tahap karir, dan lokasi geografis. Kemudian yang kedua yaitu konteks, yaitu meliputi situasi kebutuhan khusus, internal atau eksternal. Yang ketiga yaitu frekuensi, yaitu meliputi kebutuhan berulang atau kebutuhan baru. Yang keempat, prediksi, yaitu kebutuhan tersebut dapat diprediksi atau termasuk kebutuhan yang tidak terduga. Kemudian yang kelima yaitu kepentingan atau urgensi, dan yang terakhir yaitu kompleksitas atau mudah diselesaikan atau sulit untuk diselesaikan.
Selanjutnya yaitu sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Hal tersebut dikarenakan valid atau tidaknya informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut tergantung pada sumber-sumber informasi yang digunakan. Nah, sumber informasi ini banyaknya berasal dari sebuah buku pegangan, artikel jurnal, internet, dan lainnya. Namun, pada kenyataannya, sumber informasi yang dibutuhkan dapat berasal dari orang-orang sekitar, seperti rekan kerja, teman, pustakawan, pengalaman pribadi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terdapat beberapa kategori sumber informasi yang digunakan di kalangan profesional, yaitu antara lain yang pertama, jenis, saluran, atau format. Sumber informasi pada jenis saluran atau format ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lisan dan tulisan. Sumber informasi dalam bentuk tulisan dituangkan dalam bentuk buku atau tulisan yang ditulis pada blog. Kemudian sumber informasi yang secara lisan atau secara oral diperoleh dari informasi-informasi yang diterima secara lisan, misalnya materi yang diberikan pada saat pelatihan. Kemudian yang kedua yaitu ada informasi formal atau informasi informal. Untuk informasi formal ini meliputi seperti konferensi, jurnal atau buku, kemudian yang informal meliputi seminar, workshop, atau rapat. Kemudian yang ketiga yaitu internal atau eksternal, yaitu sumber informasi tersebut bisa berasal dari dalam atau luar organisasi. Dan yang terakhir yaitu pribadi atau profesional, merupakan sumber informasi yang berasal dari dalam diri setiap seorang profesional yang mencakup pengetahuan pribadi atau pengalaman pribadinya. Kemudian ada kesadaran akan informasi. Kesadaran akan informasi ini menentukan kemana arah penemuan informasi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Jika seseorang memiliki kesadaran informasi yang baik, maka dapat mempermudah orang itu sendiri dalam melakukan penilaian mengenai kesesuaian informasi yang mereka butuhkan. Variabel yang penting dalam kesadaran informasi ini yaitu yang pertama ada kebiasaan dalam penggunaan sumber informasi, kemudian keberhasilan penggunaan informasi sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada kepercayaan terhadap sumber informasi, kemudian kemasan sumber informasi, ketepatan waktu, biaya, kualitas, dan aksesibilitas atau kemudahan akses informasi. Yang terakhir yaitu ada hasil dan feedback. Poin akhir dari penulisan informasi ini yaitu adalah hasil. Hasil yang didapatkan ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu sesuai atau tidak sesuai. Hasil dapat dikatakan sesuai jika informasi-informasi yang didapatkan sudah memenuhi kebutuhan informasi yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas serta peran kerja mereka dengan baik dan lancar. Kemudian ada juga yang dikatakan tidak sesuai, yaitu apabila informasi-informasi yang didapatkan masih belum sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai feedback atau umpan balik. Jika ini terjadi, maka perlu dilakukan penelusuran kembali menggunakan beberapa metode yang lain, terutama dalam hal sumber informasi dan kesadaran informasi dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu analisis dari hasil artikel jurnal yang akan dilanjutkan oleh saudara Sultanul Arif Asyaufi. Analisis dari hasil artikel jurnal yang berjudul Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Pelaku Usaha Makanan di Surabaya, yang ditulis oleh Anggi Matrianingrum dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga.
Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk wawancara dengan jumlah sampel adalah sebanyak 40 pelaku usaha makanan dan setiap satu orang mempunyai persentase 2,5%. Analisis peran dan tugas. Terdapat 3 peran, yakni pembeli bahan baku, kemudian produsen, dan yang terakhir penjual. Analisis peran pembeli bahan baku. Terdapat 4 tugas. Tugas pertama, yakni terdapat 34 responden atau 85% sering melakukan penyeleksian terhadap harga peralatan produksi menurut pengalaman pribadi. Tugas kedua, terdapat 33 responden atau 82,5% menyeleksi harga bahan makanan. Dan yang ketiga, terdapat 32 responden atau 80% menyeleksi jenis-jenis alat produksi. Dan tugas keempat, terdapat 27 responden atau 67,5% menyeleksi atau memperhatikan kualitas bahan baku. Peran produsen. Terdapat 2 tugas. Yang pertama, terdapat 26 responden atau 65% mempunyai inovasi bahwa dalam cara membuat olahan makanan dengan cara mengubah rasa makanan. Dan yang kedua, terdapat 24 responden memilih menggunakan resep makanan masakan yang berbau modern atau mengikuti tren. Peran penjual. Ada 4 tugas. Yang pertama, terdapat 37 responden atau 92,5% menentukan harga jual dari produk dengan melihat harga bahan baku dan biaya operasional yang dibutuhkan. Yang kedua, terdapat 32 responden atau 80% menentukan lokasi penjualan. Yang ketiga, terdapat 28 responden atau 70% menentukan segmentasi pasar. Dan yang keempat, terdapat 26 responden atau 65% menentukan media penjualan. Analisis karakteristik kebutuhan informasi. Terdapat 6 bagian. Yang pertama, demografi individu. Yang kedua, konteks. Yang ketiga, prediksi kebutuhan. Yang keempat, frekuensi kebutuhan. Yang kelima, tingkat kepentingan. Yang keenam, kompleksitas kebutuhan. Yang pertama, demografi individu. Berikut merupakan variabel dari demografi individu. Yang pertama, pada tingkat usia pelaku usaha, yakni terdapat 15 responden atau 37,5% berusia 36 sampai 45 tahun. Kemudian pada jenis kelamin terdapat 34 responden atau 85% pelaku usaha berjenis kelamin perempuan. Kemudian pada spesialisasi produk terdapat 36 responden atau 90%
pelaku usaha lebih tertarik pada produksi olahan makanan ringan. Kemudian pada tingkat lamanya usaha, terdapat 19 responden atau 47,5% menjalankan usahanya sudah 3-5 tahun. Kemudian pada lokasi penjualan terdapat 19 responden, yakni 47,5% pelaku usaha memilih tempat untuk penjualan di lokasi sentra usaha. Kemudian pada pendapatan responden, ada yang berkisar antara 4 juta sampai 5 juta, yang berkisar 31 responden, dan ada yang di atas 10 juta yang berkisar 19 responden. Bagian kedua, konteks kebutuhan. Yakni terdapat pelatihan mengenai penjualan, terdapat 30 responden atau 75%. Kemudian pembelian bahan baku atau produksi, yaitu terdapat 28 responden atau 70%. Kemudian produsen atau membuat olahan makanan terdapat 23 responden atau 57,5%. Frekuensi kebutuhan, terdapat 39 responden, yakni 97,5% mengalami permasalahan kerusakan-kerusakan alat. Kemudian terdapat 38 responden atau 95% mengalami permasalahan dalam bidang pembelian bahan baku dan pembuatan olahan makanan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Yeni Azmil. Selanjutnya yaitu analisis mengenai prediksi kebutuhan. Pada analisis mengenai prediksi kebutuhan ini terdapat 4 hasil dari responden. Yang pertama yaitu terdapat 39 responden, yakni 97,5% bahwa para pelaku usaha itu dapat memprediksi informasi mengenai harga penjualan produk olahan makanan. Selanjutnya, terdapat 33 responden, yakni 82,5% para pelaku usaha dapat memprediksi informasi mengenai bahan baku atau produksi olahan makanan. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha makanan di Surabaya sudah mengetahui situasi-situasi yang akan terjadi, seperti ketika saat mendekati Lebaran maupun hari-hari besar lainnya, yang mengakibatkan di mana biasanya bahan baku produksi naik, sehingga mereka akan mengatasi hal tersebut dengan memberikan informasi kenaikan harga produk dari jauh-jauh hari kepada konsumennya. Selanjutnya terdapat 30 responden, yakni 75% para pelaku usaha dapat memprediksi masakan yang akan atau sedang tren. Dalam memprediksi informasi-informasi tersebut, para pelaku usaha makanan memenuhi kebutuhan informasinya yang dapat diperkirakan dengan cara memahami kebutuhan dari konsumennya. Dan apabila para pelaku usaha makanan di Surabaya tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi tersebut, maka mereka akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sebisanya. Next. Selanjutnya, analisis mengenai tingkat kepentingan kebutuhan informasi. Terdapat 27 responden, yakni 67,5%. Para pelaku usaha memiliki permasalahan penting yang perlu diselesaikan, yaitu menentukan harga penjualan produk. Selanjutnya, terdapat 23 responden, yakni 57,5% para pelaku usaha mengalami permasalahan yang penting untuk diselesaikan, yaitu harga bahan baku atau produksi olahan makanan. Yang terakhir yaitu terdapat 22 responden, yakni 55%. Para pelaku usaha mengalami permasalahan penting yang perlu diselesaikan, yaitu menentukan bahan baku olahan yang digunakan.
Analisis ini berkaitan dengan peran kerja dan tugas yang penting untuk segera diselesaikan, yaitu terkait dengan pembelian, di mana pembelian bahan baku merupakan tugas awal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha makanan di Surabaya. Jika tidak ada bahan baku, kan tentu para pelaku usaha ini tidak dapat memproduksi atau memenuhi kebutuhan dari konsumen. Next. Selanjutnya yaitu analisis kompleksitas kebutuhan informasi. Dalam analisis ini terdapat 21 responden, yakni 52,5% para pelaku usaha makanan di Surabaya mengalami kerumitan dalam memperoleh informasi mengenai peran kerja dan tugas sebagai penjual produk makanan. Permasalahan tersebut ditemukan peneliti bahwa kebanyakan responden mengalami kerumitan dalam penjualan dikarenakan para pelaku usaha ini kurang mengetahui informasi terkait dalam penjualan online yang disebabkan karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Next. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu analisis mengenai sumber-sumber informasi. Pada tahapan ini terdapat 23 responden, yakni 57,5% para pelaku usaha menggunakan sumber informasi berdasarkan bentuk informasinya. Dan terdapat 22 responden, yakni 55% para pelaku usaha menggunakan YouTube. Alasan para pelaku usaha menggunakan YouTube ini karena YouTube merupakan sumber informasi yang mudah diakses. Kan biasanya para pelaku usaha itu sudah mempunyai gadget masing-masing. Jadi YouTube itu dapat diakses melalui gadget masing-masing dari para pelaku usaha makanan di Surabaya tersebut. Selain itu, sumber informasi tersebut juga dapat diperoleh dari saluran informasinya yang berupa sumber informasi dari luar kelompok maupun organisasi-organisasi yang diikuti. Selanjutnya terdapat 20 responden, yakni 50% para pelaku usaha menggunakan sumber informasi dengan cara mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini biasanya diadakan oleh kelompok-kelompok maupun organisasi-organisasi yang diikuti oleh para pelaku usaha. Selanjutnya terdapat 32 responden, yakni 80% para pelaku usaha menggunakan sumber informasi oral atau lisan. Sumber informasi oral atau lisan ini diperoleh para pelaku usaha dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan konsumen atau pelanggannya. Yang terakhir yaitu terdapat 35 responden, yakni 87,5% para pelaku usaha menggunakan sumber informasi pribadi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih mendominasi menggunakan sumber informasi personal, yakni dari pengalaman pribadi masing-masing, karena dengan menggunakan pengalaman pribadi masing-masing tersebut, sumber informasi mudah dipahami. Next. Tahapan yang keempat yaitu analisis mengenai kesadaran akan informasi. Pada tahapan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai frekuensi keberhasilan dari penggunaan sumber informasi. Terdapat 30 responden, yakni 75% para pelaku usaha menggunakan sumber informasi personal, yaitu melalui pengetahuan dan pengalaman pribadi. Dalam menjalankan peran kerja dan tugasnya, para pelaku usaha ini menggunakan sumber informasi tersebut dalam 1 minggu sekali. Selain itu, penunjang keberhasilan dari penggunaan sumber informasi tersebut didasarkan pada isi informasi yang memiliki bahasa yang mudah dimengerti. Jadi para pelaku usaha makanan di Surabaya itu lebih percaya dengan pengalaman mereka sendiri dibandingkan dengan sumber informasi yang lainnya. Namun ketika mereka merasa tidak yakin dengan pengalaman mereka sendiri, maka mereka lebih mempercayai orang yang dirasa lebih tahu. Selanjutnya yaitu mengenai tingkat kepercayaan. Terdapat 9
terdapat 19 responden, yakni 47,5% para pelaku usaha memilih sumber informasi yang terpercaya, yaitu buku, dibandingkan dengan media-media informasi yang lain. Alasan para pelaku usaha ini lebih percaya dengan sumber informasi berupa buku, karena informasi pada buku rata-rata dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha olahan makanan mereka. Untuk keberhasilannya, para pelaku usaha makanan di Surabaya dalam 1 minggu menggunakan sumber informasi tersebut 1 kali. Kemudian mengenai tampilan dari sumber informasi, yakni terdapat 33 responden, yaitu 82,5% para pelaku usaha menilai bahwa sumber informasi yang baik yaitu yang mudah dipahami. Hal ini didasari bahwa dengan informasi yang mudah dipahami, maka para pelaku usaha makanan tentu dapat menggunakan informasi tersebut. Dan apabila informasi tersebut susah dipahami, maka mereka akan beralih dengan sumber informasi yang lainnya, yang memang menurut mereka sumber informasi tersebut mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu mengenai frekuensi kecepatan dan ketetapan akses. Untuk kecepatan akses, terdapat 25 responden, yakni 62,5% para pelaku usaha rata-rata memerlukan waktu untuk memenuhi kebutuhan informasinya, yaitu lebih dari 21 menit. Untuk ketetapan akses, terdapat 28 responden, yakni 70% para pelaku usaha beranggapan bahwa ketetapan akses sumber informasi berdasarkan rekomendasi dari teman. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha makanan akan mengikuti saran dari teman yang dirasa lebih berpengalaman, sehingga mereka akan meminta bantuan dalam menelusuri informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya mengenai faktor biaya. Terdapat 23 responden, yakni 57,5% para pelaku usaha mengeluarkan biaya sebesar 100.000 per bulan. Biaya tersebut dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan informasi yang mereka gunakan. Misalnya mengenai pembelian buku resep maupun membeli kuota internet yang digunakan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu mengenai kualitas sumber informasi. Terdapat 33 responden, yakni 82,5% para pelaku usaha memilih sumber informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang terakhir yaitu mengenai kemudahan akses. Terdapat 16 responden, yakni 40% para pelaku usaha memilih buku karena mudah ditemukan. Alasan para pelaku usaha ini menggunakan buku karena buku itu dapat didapatkan dengan cara membeli maupun meminjam pada rekan atau organisasi yang diikuti oleh para pelaku usaha. Next. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu hasil dan feedback. Hasil dari penelusuran informasi itu merupakan hasil akhir dari kegiatan penemuan informasi. Pada penelitian ini terdapat 38 responden, yakni 95% para pelaku usaha makanan di Surabaya telah menemukan informasi yang sesuai kemudian diterapkan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil akhir dari penemuan informasi para pelaku usaha makanan di Surabaya akan menggunakan informasi yang ditemukan tersebut untuk mengembangkan usaha mereka. Dan mereka akan melakukan penemuan informasi ulang dengan cara berbeda apabila penemuan informasi sebelumnya dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan informasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.